Halo teman-teman, perkenalkan saya Inocencio Gifan Rimadi dari kelas 12C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat, struktur, dan penggolongan serta uji coba dari senyawa yang kita kenal dengan nama karbohidrat. Di mana kita tahu bahwa karbohidrat ini adalah satu senyawa dari hasil penggabungan antara karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jadi, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida adalah bentuk senyawa karbohidrat dalam rupa gula yang paling sederhana. Gugus fungsi yang menyusun monosakarida ini adalah gugus keton ataupun gugus aldehid. Senyawa monosakarida ini biasanya terbentuk dari hasil sintesis senyawa yang sederhana melalui proses yang namanya itu proses gluconeogenesis. Selain itu juga senyawa monosakarida ini biasanya dihasilkan melalui proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya adalah sifat dari monosakarida. Biasanya monosakarida ini beberapa di antaranya memiliki rasa manis, larut di dalam air, tidak berwarna, dan berbentuk padat dalam bentuk kristal. Contoh dari senyawa monosakarida ini itu berupa glukosa, fruktosa, galaktase, dan ribosa yang biasanya bisa kita temui dalam makanan-makanan atau zat-zat yang biasa kita konsumsi setiap hari. Berikutnya kita masuk pada penggolongan dan struktur dari senyawa monosakarida. Monosakarida ini mempunyai rumus kimia CX H2O sebanyak Y kali, di mana X-nya itu minimal 3, sehingga dari rumus kimia senyawa monosakarida ini kita bisa golongkan berdasarkan jumlah atom karbonnya. Seperti jika jumlah atom karbonnya 3 berarti itu triosa, dan jika 4 itu tetrosa, dan jika 5 pentosa, dan seterusnya. Dan juga terdapat gugus aktif yang berupa keton ataupun aldehid dari senyawa monosakarida ini. Yang kedua adalah senyawa disakarida atau bisa juga disebut senyawa biosa. Senyawa disakarida atau senyawa biosa ini adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk dari dua senyawa monosakarida. Dua senyawa monosakarida ini mengalami suatu reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsinya, yaitu gugus keton ataupun gugus aldehid. Contoh senyawa disakarida yang umum kita ketahui adalah sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Selanjutnya adalah sifat dari senyawa disakarida atau biosa ini. Sifat dari senyawa disakarida atau biosa ini biasanya itu manis. Lalu senyawa ini larut dalam air, terhidrolisis menjadi 2 monosakarida. Karena sebelumnya kita tahu bahwa disakarida ini merupakan gabungan dari 2 monosakarida. Lalu penggolongan dari senyawa disakarida atau biosa ini. Senyawa disakarida ini bisa digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu disakarida reduktor dan disakarida non-reduktor. Jadi disakarida reduktor ini memiliki satu senyawa monosakarida, yaitu gula reduktor dengan satu gugus hemiasetal bebas. Contoh dari jenis ini adalah maltosa. Lalu jenis yang kedua adalah disakarida non-reduktor. Untuk jenis yang kedua ini, komponen-komponennya itu terikat melalui ikatan asetal antara pusat anomerik-anomeriknya dengan dalam jenis yang kedua ini tidak ada monosakarida yang hanya memiliki gugus hemiasetal bebas. Contoh dari jenis yang kedua ini adalah sukrosa. Lalu yang ketiga adalah
oligosakarida. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya itu antara 2 molekul monosakarida sampai dengan 10 molekul monosakarida. Nah, oligosakarida ini secara eksperimen itu bisa dihasilkan dari proses hidrolisis polisakarida dan hanya beberapa olisakarida yang secara alami terdapat di alam. Yang paling banyak terdapat di alam itu seperti maltosa, sukrosa, dan juga laktosa. Lalu sifat dari oligosakarida ini dia bisa larut dalam air, rasanya manis, dan senyawa oligosakarida ini bisa menjadi sumber energi. Serta oligosakarida ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh juga. Lalu struktur dari oligosakarida. Nah, sudah saya sebutkan bahwa oligosakarida ini gabungan dari molekul monosakarida di antara 2 sampai 10 molekul monosakarida, sehingga untuk penggolongannya itu bisa dimulai dari disakarida, tridisakarida yang terdiri dari 3 monosakarida, lalu tetrasakarida yang terdiri dari 4 sakarida, dan seterusnya sampai dengan dekasakarida yang terdiri dari 10 monosakarida. Lalu yang berikutnya adalah polisakarida. Nah, kalau tadi oligosakarida itu adalah senyawa yang terbentuk dari 2 sampai dengan 10 senyawa monosakarida, berarti polisakarida ini adalah senyawa yang terbentuk dengan banyak molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya itu lebih dari 10. Jadi dapat kita katakan bahwa senyawa polisakarida ini merupakan senyawa karbohidrat yang memiliki polimer yang sangat panjang. Artinya itu susunan molekul dari senyawa monosakaridanya lebih dari 10 dan menghasilkan rantai yang cukup panjang. Karena tadi senyawa polisakarida ini merupakan susunan dari senyawa monosakarida yang membentuk rantai panjang, maka untuk penghubungan dari setiap molekul-molekul monosakarida itu dalam senyawa polisakarida ini ada yang namanya ikatan glikosida, yang dimana ikatan glikosida ini adalah ikatan yang panjang dengan susunan-susunan molekul yang sejenis dan juga susunan molekul yang berbeda. Karena rantai polisakarida yang panjang, senyawa polisakarida ini dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis rantainya. Yang pertama, rantai lurus. Nah, untuk jenis rantai lurus ini, senyawa polisakarida yang bisa kita temukan contohnya itu adalah amilase dan juga senyawa selulosa. Sedangkan untuk rantai polisakarida yang bercabang itu contohnya ada amilopektin dan juga glikogen. Lalu untuk penggolongan dari senyawa polisakarida ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama homopolisakarida. Dari namanya yaitu homopolisakarida, berarti senyawa polisakarida ini tersusun dari unit-unit monosakarida yang sama. Artinya unit-unit penyusunnya itu terdiri dari senyawa atau molekul monosakarida yang sama. Misalnya senyawa peti yang tersusun dari molekul-molekul penyusun glukosa. Lalu yang kedua adalah heteropolisakarida. Dari namanya heteropolisakarida, berarti senyawa ini adalah senyawa polisakarida yang tersusun dari unit-unit atau molekul-molekul monosakarida yang berbeda. Misalnya itu adalah senyawa pektin yang tersusun dari asam galakturonat dan galaktogen serta arabinosa. Yang berikutnya adalah sifat dari senyawa polisakarida. Nah, polisakarida ini merupakan padatan dari amorf yang tidak berwarna dan tidak berasa. Nah, secara alami senyawa polisakarida ini ditemukan pada dinding sel bakteri dan juga asam muramat.
Untuk contoh dari senyawa polisakarida ini, itu ada senyawa peti, senyawa glikogen, senyawa selulosa, dan untuk contoh senyawa yang lebih kompleksnya itu adalah pektin, kitin, lignin. Nah, untuk senyawa polisakarida yang lebih kompleks ini, itu berarti ada tambahan dari asam nitrogen. Selanjutnya, kita akan masuk pada uji coba dari senyawa karbohidrat. Nah, di sini tersedia dua bahan. Yang pertama adalah biskuit dan yang kedua adalah tahu. Nah, pada uji coba sederhana ini, kita akan menentukan atau kita akan melihat dari dua bahan ini, bahan mana yang terkandung unsur karbohidrat. Jika salah satu dari kedua bahan ini mengandung unsur karbohidrat, warnanya itu akan berubah jika dicampurkan atau dilarutkan menggunakan bahan iodin yang di sini menggunakan betadin. Jadi langsung saja ke uji cobanya. Baik, setelah menunggu beberapa saat, kita dapat amati bahwa untuk biskuitnya di sini warna iodinnya itu mengalami perubahan, sedangkan untuk bahan yang kedua yaitu bahan tahu di sini tidak mengalami perubahan. Nah, untuk unsur karbohidrat sendiri, jika ia dicampur dengan unsur iodin, maka ia akan mengalami perubahan warna dari warna merah menjadi warna biru kehitaman. Nah, dapat kita simpulkan dari kedua bahan ini yang terkandung bahan unsur karbohidrat di sini adalah biskuit, sedangkan untuk tahunya tidak mengandung karbohidrat. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.